Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan, satu hal yang terlintas dalam pikiran kita, di manakah Tuhan? Dan sering kita bertanya di dalam pergumulan, kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan ini terjadi dalam hidupku? Doa sering sekali kita lantunkan dan permohonan kita sampaikan supaya Tuhan melepaskan kita dari pergumulan. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali hasil dari doa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hasil dari permohonan yang kita utarakan berbanding terbalik dengan kenyataan yang kita terima. Hal itulah yang sering mengakibatkan orang putus asa. Hal itulah yang sering membuat orang kehilangan iman, bahkan beranggapan bahwa Tuhan tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur yang dalam hal ini dikatakan Daud menyampaikan sebuah nyanyian yang berupa seruan. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh pemazmur? Banyak dari ahli perjanjian lama mengatakan bahwa mazmur ini merupakan mazmur prajurit, di mana pemazmur dikatakan pada saat itu sedang menghadapi banyak musuh. Tapi yang lain juga berpandangan bahwa mazmur ini merupakan mazmur motivasi daripada pemazmur dalam menghadapi sebuah pergumulan. Tetapi yang pasti, kalau kami menyimpulkan bahwa mazmur ini di mana pemazmur menghadapi pergumulan di dalam kehidupan, pergumulan demi pergumulan datang,
Maka ketika pergumulan itu datang dihadapi, yang dilakukan oleh pemazmur, dia berseru kepada Tuhan. Apa yang dikatakan perikop kepada kita pada saat ini? Sebuah pertanyaan dalam ayat pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Ada di sana sebuah seruan, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Hal itu mau mengatakan karena dalam pemahaman konteks pemazmur pada saat itu, bahwa Allah itu tinggal di gunung-gunung. Bahwa Allah itu berdiam di sana. Penguasa-penguasa berdiam di sana. Maka pemazmur melayangkan pandangannya ke sana. Dia menyampaikan seruannya ke sana. Tapi mazmur ini tidak berhenti hanya di ayat yang pertama. Dalam ayat yang kedua, pemazmur menjamin sebuah kepastian. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Bukan dari para penguasa yang ada di gunung-gunung. Bukan dari orang lain. Tetapi dia katakan pertolonganku dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Jelas. Tuhan yang dimaksudkan oleh pemazmur bukan Allah-Allah yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan yang berkuasa yang menciptakan langit dan bumi. Maka pertolongan daripada pemazmur jelas itu yaitu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan dari Tuhan yang ada bagi bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Atau dari dewa-dewa yang ada pada saat itu. Atau dari Allah-Allah Baal. Tapi dia jelas katakan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepastian bahwa Tuhanlah yang menolong pemazmur ketika dia menghadapi segala tantangan. Lalu dilanjutkan dalam perikop ini, ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Karena apa? Karena Allah akan senantiasa menjagai, menyertai setiap orang yang berseru kepadanya. Bahkan dikatakan juga bahwa Tuhan penjagamu, dia akan menaungimu di sebelah kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu. Dan bulan tidak akan membuatmu juga tersakiti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sebuah gambaran bagaimana Allah yang diyakini oleh pemazmur itu sendiri. Allah yang benar, Allah yang mengasihi, Allah yang senantiasa menjagai. Jika ada selama ini pemahaman bahwa ketika malam setelah tiba, ada banyak kuasa-kuasa yang akan mengganggu. Ada banyak kuasa-kuasa yang akan menyerang. Tapi sebuah keyakinan yang disampaikan oleh pemazmur bahwa baik malam atau siang itu tidak akan pernah menyakiti orang yang berlindung kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menjagai dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebuah kepastian yang disampaikan oleh pemazmur. Bahkan dia katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Jika mazmur ini dikatakan sebuah nyanyian ziarah, tapi ziarah yang dimaksudkan bukanlah ziarah yang mengenang segala kepahitan semata. Tetapi ini menjadi nyanyian ziarah yang memberikan pengharapan, di mana di dalam pengharapan itu ada sebuah kepastian bahwa Allah akan senantiasa mempertunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap orang yang mau berseru dan berlindung kepadanya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak bahwa pertolongan sesungguhnya, pertolongan yang benar adalah hanya Tuhan. Maka ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi banyak persoalan di dalam kehidupan, kita mau diajak untuk melayangkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada kuasa yang ada di dunia ini. Bukan kepada orang lain. Tapi kita diajak pribadi lepas pribadi bahwa pertolongan sesungguhnya bagi orang yang benar, bagi orang yang bernaung kepada Tuhan, hanya dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah yakin bahwa hanya Tuhan, pertolongan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, dalam setiap permasalahan kita, maka jangan lagi minta pertolongan dari kuasa yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan akan mampu menolong kita untuk segala persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan mampu menolong kita dalam menghadapi segala persoalan. Maka yakinkan dirimu, yakinkan keluargamu, yakinkan anak istri suamimu, supaya hanya percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, bukan kepada dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjagai. Tuhan akan menjagai kehidupan kita. Tuhan akan menjagai nyawa kita. Tuhan akan menjaga kita tidak hanya hari ini, tapi selama-lamanya. Penjagaan Tuhan lebih luar biasa daripada penjagaan yang ada di dunia ini. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan segala kehidupan kita, sering sekali kita masih meminta penjagaan dari dukun, dari datu, dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ketika 3 anaknya merantau, diberikan penjaganya supaya lepas dari kecelakaan, supaya ini dan itu. Bahkan ketika kita punya toko, punya usaha, sering sekali kita buat menjaga toko kita dari kita minta dari orang lain yang dikatakan punya kuasa untuk menjaganya. Bisa saja memang toko kita itu dijaga, tapi pada saat itu juga kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang meminta pertolongan, orang yang meminta penjagaan selain daripada Tuhan, sesungguhnya dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Engkau dijaga di dunia ini, tapi hidupmu itu sudah sia-sia. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita muliakan, bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kekuatan, Tuhan yang punya andil di dalam kehidupan kita. Karena dia punya kuasa, punya andil dalam kehidupan kita, jangan ragukan penjagaan Tuhan itu. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau dibuat sebuah kepastian. Baik malam atau siang, kita tidak akan tersakiti. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita sedetik pun. Siang dan malam kita disertainya. Maka karena ini menjadi sebuah kepastian, mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan juga hidupmu sepenuhnya di dalam naungan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika
ada seorang orang kaya. Ketika dia sudah kaya, dia penuh dengan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Untuk menjaganya, dia mempergunakan anjing penjaga. Tidak itu saja, dia mempergunakan CCTV. Tidak itu saja, dia mempergunakan bodyguard untuk mengawasinya. Ketika dia pergi kemana-mana pun, bodyguard mengawasinya. Bahkan untuk makan pun, harus ada yang menjamin apakah makanannya itu benar-benar steril dan sehat. Suatu ketika dia pergi ke gereja, maka seluruh bodyguardnya berusaha mensterilkan, mengawasi. Bahkan bodyguardnya hanya mengizinkan dia yang beribadah. Maka apa yang terjadi? Pendeta pun menegurnya. Pendeta katakan, Tuhan akan menjaganya. Tapi apa yang dikatakan? Di mana Tuhan? Dia tidak kulihat. Bagaimana dia menjagaiku? Lalu pendeta katakan, kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, untuk apa kau datang ke gereja dan berdoa? Apa yang dijawab oleh orang kaya itu? Aku pingin bergereja. Pendeta katakan, silakan engkau bergereja. Tapi selama engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hidupmu tidak akan pernah penuh dengan ketenangan. Bahkan walaupun engkau tinggal di gereja, itu tidak akan pernah menjamin engkau tenang. Bodyguardmu boleh menjaga engkau dari fisikmu, tapi jiwamu tidak akan pernah ada orang satupun yang bisa menjaganya. Dari situ si kaya kebingungan. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya jiwaku juga tentram? Supaya jiwaku juga tenang? Supaya jiwaku juga bisa damai? Apa yang dikatakan Pak Pendeta? Percayalah engkau sepenuhnya kepada Tuhan, maka jiwamu akan tenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali kita seperti orang kaya tersebut. Kita berusaha mencari ketenangan dengan yang ada di dunia ini. Dunia ini bisa menjaga badan kita. Dunia ini bisa menjaga harta kita. Dunia ini bisa menjaga segala yang kita miliki. Tapi dunia ini tidak akan pernah bisa menjaga jiwa kita. Yang bisa menjaga jiwa kita hanya Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang bergumul di dalam kehidupan, orang yang menyampaikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjagainya. Izinkan Tuhan menjagaimu supaya hidupmu tenang sekalipun engkau menghadapi banyak pergumulan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkanlah kiranya Tuhan Engkau menjaga jiwa kami. Kau menjaga kehidupan kami sehingga hidup kami penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.